Di dunia Islam itu, kemurtadan itu banyak di mana-mana. Ada jutaan orang-orang Islam yang murtad dari agamanya gara-gara banyak sekali alasan. Tetapi ustadz-ustadz, ulama-ulama dan sebagainya, banyak di antara mereka yang malah memberitakan hal yang sebaliknya. Di Amerika Serikat berbondong-bondong masuk Islam, di Eropa berbondong-bondong masuk Islam. Itu kan sebenarnya berita bohong, itu berita hoax. Tapi kenapa ditampilkan oleh ustadz-ustadz itu berita-berita itu? Ya untuk itu, untuk mengalihkan agar kita tidak resah, agar kita tidak berjuang, agar kita tidak fokus pada solusi. Tapi biar kita tentram, biar kita enak, biar biar akhirnya masalah yang sesungguhnya terjadi, yaitu kemurtadan massal di dunia Islam, itu ditutupi. Saya dengan Gus Dur bicara seperti ini. Kata Gus Dur, yang memang begitu Pak Sakur. Saya ini beragama kayak pegang bara. Dilepas nggak boleh, dipegang saya sakit. Ya kan artinya. Oleh karena itu, yuk sekarang kita berpikir. Jangan takut murtad dong. Jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Betul nggak? Ya iya, berpikir kritis, berpikir kritis, berpikir kritis. Selama ini kita dididik beragama ini dengan cara pejamkan matamu, matikan lampu, tutup jendela, kunci pintu. Yakinlah begitu caranya. Selama ini kan begitu. Pokoknya kan begitu. Yuk kita berbicara rasional. Itu yang saya inginkan. Dan ini akan terjadi perubahan nanti. Sebab kalau tidak dimulai dari pikiranmu, bagaimana bisa berubah? Kalau orang mencukur jenggot, yang pertama dia menyalahi perintah Rasulullah, perintah Allah Rasulnya. Maksiat dia, dosa besar. Yang kedua, dia berbuat merubah ciptaan Allah. Merubah ciptaan Allah. Bab laki-laki secara umum itu berjenggot, perempuan tidak berjenggot. Maka yang ketiga, kalau dia tidak memeliharanya, dengan dia mencukurnya, dia sama dengan perempuan. Dengan Rasulullah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan atau perempuan yang menyerupai laki-laki. Rasulullah orang Arab pasti punya jenggot. Orang Indonesia ras Smith tidak ras Mongoloid gak punya jenggot. Maka ulama dulu gak ada yang berdebat masalah jenggot di Indonesia. Mau jenggot ya jenggotan, mau ndak ya ndak apa-apa, ndak usah ribut. Wong kita bangsa Mongoloid. Nabi ini orang Arab, rasnya Smith, bisa makan pakai 3 jari karena yang dimakan kurma sama roti. Lah orang Indonesia makanannya soto. Kalau memaksa 3 jari, sotonya kocar Rasulullah di Arab kurbannya unta. Kalau di sini tidak tumbuh unta, tumbuh wedhus sama sapi, maka kurbannya sapi. Kalau maksa kurban pakai unta, ditangkap polisi karena nyuri untanya kebun binatang Surabaya. Loh, ini dari dulu kan nggak ada ulama berdebat yang begitu. Lihat baik-baik. Di surga itu ada gambaran di Quran, bila Anda masuk ke surga, itu paling minimal akan dilayani oleh pelayan surga. Pelayan surga namanya wildanun mukhalladun, surah Al-Insan. Kalau laki-laki maka dilayani oleh bidadari surga.
Kalau perempuan dilayani oleh siapa? Nggak ada bidadara. Pangeran-pangeran surga. Wildanun mukhalladun. Itu Masya Allah. Cantik dan gantengnya seperti mutiara yang berkilauan. Tak pernah nampak saat di dunia. Mala ainun ra'at. Tak pernah didengar kisah sebelumnya. Wala udhunun sami'at. Wala khatara ala qalbi bashara. Bahkan kata Nabi, Anda melamunkan sekarang nggak seperti lamunan Anda. Dari akhwat. Ya, jadi banyak kitab jelaskan masalah kenikmatan surga, salah satunya adalah bidadari, Ustaz. Dan setiap orang laki-laki itu mendapatkan banyak bidadari di sana yang siap untuk melayaninya. Terus untuk akhwat sendiri apa, Ustaz? Apakah ada bidadara juga di sana? Terima kasih, Ustaz. Ini para pemerhati akhwat. Masya Allah. Jadi kita katakan bahwasanya yang ada dalilnya laisa fil jannati a'zab. Tidak ada di surga itu orang yang bujangan, enggak ada. Semua orang di surga laki-laki dan perempuan, tidak ada yang bujangan. Kalau ada wanita yang masuk surga sementara suaminya enggak ada, maka Allah akan nikahkan dengan lelaki yang lain. Apakah Allah akan menciptakan lelaki yang tampan sebagaimana bidadari, wallahu a'lam bishawab, ataukah Allah akan menikahkan dia dengan para lelaki lain yang sudah masuk surga? Yang jelas tidak ada wanita yang bujangan. Semuanya akan menikah. Dan kita katakan bahwasanya dalil-dalil menunjukkan bahwasanya seorang lelaki akan bersama dengan istrinya. Kalau istrinya masuk surga, maka akan bergandengan dengan suaminya. Sehingga suaminya memiliki istri dari dunia dan juga bidadari-bidadari. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Kenapa? Karena ini yang disuruh tahan di dunia oleh laki-laki. Laki-laki disuruh menahannya, lagi musim panas gitu ya, gitu kan. Perempuan ini kuat sebenarnya. Saya tidak setuju kalau dibilang perempuan lemah. Laki-laki kalau naik pesawat itu pakai jaket, perempuan kalau naik pesawat itu pakai tank top. Masya Allah kuatnya. Masya Allah kuatnya. Kalau lagi dingin mereka pakai pakaian seksi. Masya Allah. Kita ini pakai jaket, pakai apa segala macam, mereka yang kuat. Nah ini yang kita disuruh sama Rasulullah, disuruh sama agama untuk menundukkan pandangan di dunia. Kenapa disuruh menundukkan pandangan di dunia? Kenapa Allah siapkan seks di surga? Karena inilah yang selama di dunia kita tahan. Oleh karena itu, yuk sekarang kita berpikir, jangan takut murtad dong. Saya tanya, masalah kesaksian ya, hukum dunia saja, ketika ada yang dijadikan jadi saksi, Bu Fasad di sini jadikan saksi ya? Apakah Bu Fasad di kejadian TKP ya, di kejadian tanggal sekian pada apa kasus pembunuhan Pak Tukiman ya di rumah jalan sekian ini, Bu Fasad melihat dengan mata Bu Fasad sendiri dan dalam keadaan sadar? Oh tidak Pak, saya cuma disuruh mengucapkan bersaksi, tapi nggak ada saya saksikan. Saya itu cuma disuruh ulamanya, saya bersaksi bahwa bla 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 bla, tapi cuma mengucapkan. Makanya saya dijadikan jadi saksi, tapi saya nggak benar-benar bersaksi, saya cuma mengucapkan. Bagaimana kira-kira? Saksi palsu. Berapa banyak umat Islam sekarang jadi saksi palsu?